Perkenalkan, nama saya Michael David Syaan. Saya dari Manajemen Keuangan Syariah 4A. Pada sore ini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar saya mengenai time value, economic value of time, konsep TVE. Nilai ekonomi waktu mengacu pada konsep untuk mengukur nilai atau nilai waktu seseorang dalam istilah ekonomi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa waktu adalah sumber daya yang langka dan dapat dialokasikan ke berbagai aktivitas, yang masing-masing memiliki biaya peluang. Dalam analisis bisnis dan ekonomi, nilai ekonomi dari waktu sering digunakan untuk menilai biaya dan manfaat dari berbagai kegiatan atau proyek. Dengan mengukur nilai waktu, para pengambil keputusan dapat mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan atau proyek lebih besar daripada biayanya, termasuk biaya peluang dari waktu yang hilang. Penting untuk dicatat bahwa nilai ekonomi dari waktu bersifat subjektif dan dapat bervariasi di antara individu dan konteks. Faktor-faktor seperti preferensi pribadi, kondisi pasar, dan keadaan individu dapat mempengaruhi bagaimana individu memandang dan memberikan nilai pada waktu mereka. Konsep dari TVE yaitu ada faktor yang menentukan nilai dari suatu waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Bagaimana waktu digunakan oleh seseorang dapat memiliki dampak besar terhadap hasil yang dicapai dan kepuasan yang dirasakan. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai dari suatu waktu. Yang pertama itu produktivitas. Bagaimana seseorang menggunakan waktu untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Tingkat produktivitas individu dapat bervariasi berdasarkan keterampilan, fokus, dan efisiensi dalam bekerja. Prioritas. Memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang paling penting dan mengatur waktu sesuai dengan prioritas tersebut. Kemudian ada pemecahan masalah, kemampuan untuk mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan waktu. Ini melibatkan keterampilan dalam merencanakan, mengatur, dan menyesuaikan jadwal jika terjadi perubahan atau hal-hal tak terduga. Disiplin diri, kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengikuti jadwal atau rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan kemampuan untuk menghindari gangguan, mengelola waktu dengan bijak, dan mengikuti komitmen yang telah dibuat. Efisiensi, bagaimana seseorang menggunakan waktu secara efisien dengan meminimalkan proses pemborosan dan mengoptimalkan proses. Kemudian ada keseimbangan, mengelola waktu dengan bijaksana antara berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu luang. Refleksi dan pembelajaran, menggunakan waktu untuk merefleksikan pengalaman, mempelajari hal-hal baru, dan mengembangkan diri. Melibatkan evaluasi terhadap penggunaan waktu sebelumnya, dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Konsep uang dalam keuangan syariah. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu, nuqud. Kata ini memiliki beberapa makna antara lain al-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak terdapat kata nuqud dikarenakan bangsa Arab secara umum tidak menggunakan istilah nuqud dalam harga. Mereka menggunakan kata warik sebagai alat tukar yang terbuat dari emas dan ain sebagai alat tukar yang terbuat dari perak. Sebagai alat tukar tambahan mereka menggunakan fulus yang terbuat dari tembaga untuk membeli barang-barang murah. Sebelum adanya uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, sistem jual beli dalam ekonomi ketika itu menggunakan sistem barter, di mana penjual dan pembeli saling menukarkan barang sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Namun kegiatan ini dapat mempersulit pelaku dalam jual beli, karena si penjual harus mencari orang yang mau menukarkan barangnya dan mau menerima barang hasil tukaran dari pembeli. Begitu pula dengan si pembeli. Dengan adanya uang dapat mempermudah masyarakat ketika ingin menjual ataupun membeli suatu barang yang dibutuhkan. Selain itu, Elvira berpendapat bahwa dalam teori ekonomi konvensional, fungsi utama uang antara lain itu sebagai alat pembayaran atau tukar-menukar. Uang dapat mempermudah berjalannya proses pertukaran. Sebagai alat kesatuan hitung, uang dapat berguna sebagai penentuan nilai atau harga barang sejenis dan sebagai perbandingan antara harga barang satu dengan barang yang lain, dan sebagai alat penyimpanan nilai atau penimbunan kekayaan. Uang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Pendapat Yudiana dalam Islam tidak masalah dengan fungsi dan pengertian uang yang dijelaskan dalam ekonomi konvensional, selama uang tersebut tidak dijadikan sebagai suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan layaknya barang dan jasa. Uang dalam perspektif Islam hanya merupakan sebagai alat pembayaran yang tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Karena kita tidak memperbolehkan untuk mengambil keuntungan tambahan yang biasa dikenal dengan bunga, hanya karena uang tersebut kita tabung atau simpan di suatu bank untuk mendapatkan persenan bunga. Diam lupa. Lagi record. Enggak. Beres itu. Beres aja. Dalam Islam juga tidak memperbolehkan menimbun uang dan tidak menyia-nyiakan ataupun menghamburkannya. Karena Islam mengenal flow konsep, yaitu uang tidak boleh dibiarkan berdiam diri
pada tempatnya terlalu lama, karena seharusnya uang tersebut dipergunakan sebagai modal usaha atau diinvestasikan agar dapat menghasilkan suatu keuntungan. Konsep dasar nilai waktu uang menurut Yudiana. Konsep konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung mempresentasikan time preference pelaku ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang, dikarenakan manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasi atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yaitu ada presence of inflation dan ada preference present consumption to future consumption. Konsep ekonomi value of time dalam Muhammad Nasri Katman menurut Savitri, ekonomi value time adalah sebuah konsep di mana waktu yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu, dan ekonomi value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time value of money adalah bunga. Sedangkan dasar perhitungan pada prinsip berbasis economic value of time adalah nisbah. Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam haruslah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Yang masih menjadi pertanyaan adalah, apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besarnya keuntungan yang diramalkan? Sedangkan dalam keuangan modern kita mengenal adanya interest rate yang dilarang oleh Islam. Dalam ekonomi Islam juga penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan ba'imu ma'ajal, membayar tangguh dapat dibenarkan dengan alasan yang pertama, jual beli, sewa dan menyewa. Kemudian adalah tertahannya hak si penjual yang telah melaksanakan kewajiban sehingga tidak melaksanakan kewajiban terhadap pihak lainnya. Demikian juga penggunaan discount rate dalam menggunakan nisbah bagi hasil. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual, bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Pada prinsipnya, transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemodal dengan pengelola. Hak bagi sahibul ma'al dan mudarib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil belajar saya melalui presentasi ini. Jika ada kesalahan dalam berbicara atau perkataan, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore.